Melanggar prinsip posisional. Jangan lakukan itu teman-teman, apabila kalian tidak mau seperti pertandingan ini. Ding Liren menghukum keras. Kali ini lawannya salah satu membership premium pada Chess24. Untuk itu, ambil pelajaran penting dari pertandingan ini teman-teman. Selamat datang bagi kalian juga yang baru bergabung di Jadi Pelawi Chess. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Langsung saja, Ding Liren memegang bidak hitam dan membership memegang bidak putih. Putih memulai dengan pion E2 langkah dan Ding Liren menaikkan pion C1 langkah, pembukaan Caro-Kann defense. Setelah putih kuda ke C3, lalu pion D dinaikkan 2 langkah. Ini langkah berikutnya ya, apabila melakukan pembukaan Caro-Kann defense ya teman-teman. Jadi perhatikan. Next, putih melakukan langkah melanggar prinsip posisional. Menteri terlalu cepat dinaikkan di awal pertandingan. Menempatkan ke F3 sekaligus mengancam pion. Tapi pion naik ke D4 mengancam kuda dan gajah mengancam balik pion yang ada di F7. Tapi mudah saja, hal itu langsung dibendung, pion E1 langkah dan pion yang tadi tetap mengancam posisi kuda. Maka kuda bergeser ke E2. Pion C dinaikkan 1 langkah menjaga posisi pion D. Next, putih menaikkan kuda ke H3, lalu hitam juga menaikkan kuda ke C6. Kali ini putih rokade pendek dan dibalas oleh hitam pion A 1 langkah, persiapan pion B ya. Bisa naik ke B5, tetapi langsung dibendung oleh putih yang menaikkan pion A ke A4 ya. Lalu kuda manuver ke E5 dan karena diancam, menteri bergeser ke B3. Lalu kuda naik mengerahkan pasukannya untuk mengancam pion, dan kali ini pion dijaga oleh kuda kembali. Next, langkah brutal dan agresif dilakukan oleh Ding Liren menaikkan pion H2 langkah. Kali ini putih mengancam kuda dengan pion F dan kuda memukul gajah. Terjadi pertukaran, kuda dipukul kembali oleh menteri. Hitam dengan rencana awalnya terus menaikkan pion H ya, mengancam kuda, tetapi putih mengabaikannya, kembali mengancam kuda yang ada di F6. Dengan kondisi seperti ini, langsung hitam memukul kuda dan putih juga merespon, memukul kuda dengan pion. Ding Liren mengambil posisi. Terlihat di sini teman-teman, posisi pion sepertinya masih tidak berbahaya ya. Dianggap bagi putih maka dia tidak memakannya, sekalian menjadi perlindungan, tetapi nanti akan berubah menjadi monster teman-teman. Pelajaran penting bagi kita, apabila posisi pion seperti itu teman-teman, ada peluang bagi kita langsung dimakan saja. Karena kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh Ding Liren menaikkan menteri ke F6 dan putih menggeser menterinya ke E2. Perhatikan langkah yang dilakukan oleh hitam, menggeser posisi gajah, berharap akan naik ke C6 ya. Langsung menjuru ke diagonal pertahanan raja putih. Pion C dinaikkan 1 langkah mengajak pertukaran, tetapi Ding Liren tetap fokus. Seperti yang saya katakan teman-teman, gajah telah dinaikkan. Kuda kali ini putih melangkah ke G5 dan di sini Ding Liren melakukan rokade sayap menteri. Persiapan benteng yang sangat manis teman-teman. Pion B dinaikkan 1 langkah mengajak pertukaran, berharap untuk menghancurkan pertahanan raja putih ya. Tapi di sini setelah terjadi pertukaran dan putih memukul pion yang ada di D. Sebenarnya itu langkah fatal teman-teman. Kita lanjutkan. Menteri hitam ke F5 mau mengambil jalur di kolom 5 dan putih telah menggeser posisi kuda di F3 untuk melindungi pion yang ada di D3 ya teman-teman. Hitam menaikkan pion F1 langkah dan putih menggeser posisi menteri menjadi ke C4. Hitam mengajak pertukaran. Fatal atau tidak? Ya, dia menolak pertukaran tersebut teman-teman. Sementara Ding Liren dengan ajakan itu sebenarnya dia juga berharap putih tidak mau ya teman-teman, karena dia mau ngambil diagonal untuk menembak pertahanan putih ke raja putih. Setelah putih menaikkan pion D 1 langkah, maka hitam menggeser rajanya agar benteng bisa menduduki di kolom C ya, di jalur C.
Dan respon putih tetap mengajak pertukaran. Setelah tadi menolak, hari ini mengajak. Berharap pionnya agak rapi ya teman-teman apabila itu diindahkan oleh Ding Liren. Jadi pionnya yang ada di D dan C sudah kembali normal. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Ding Liren karena dia mengetahuinya. Maka posisi seperti ini malah benteng yang digeser teman-teman ke jalur C, ke persiapan awal serangan yang telah dilakukannya karena raja telah bergeser. Teman-teman harus perhatikan ya, karena di sini ada ancaman apabila gajah dibuka maka menteri terancam oleh benteng. Nah, setelah posisi tersebut teman-teman, menteri digeser dan menteri putih harus berpindah karena gajah bisa memakan kuda dan menteri digeser ke B3. Lihat teman-teman, langkah yang dilakukan oleh Ding Liren luar biasa. Gajah terus mengejar posisi menteri, berharap menteri bisa turun ke jalur B2. Lalu ditutup oleh pion pergerakannya, berharap benteng ke C2. Kali ini putih menaikkan gajah ke D2, tentu saja seperti harapan Ding Liren. Benteng memasuki jalur ke kolom 2. Setelah menteri turun ke kolom 1 ke B1, maka menteri hitam mengambil posisi di D3. Dan balasan dari putih teman-teman, sebenarnya ini langkah salah karena membuat fatal, tetapi memang kondisinya sudah sangat parah ya teman-teman. Teman-teman bisa post videonya langkah apa yang dilakukan hitam yang dilakukan Ding Liren juga. Kalian bisa post videonya. Mari berpikir. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Sudah bisa mendapatkan? Oke, kita sesuaikan. Boom. Menteri pukul kuda, dan kondisi seperti ini Raja Putih tidak bisa diselamatkan lagi teman-teman. Kalaupun bisa menyelamatkannya hanya memperlama ya, 1 langkah atau 2 langkah ke depan. Dan di sini kondisinya apabila pion memukul menteri sudah selesai teman-teman. Maka gajah akan pukul kembali pion tersebut dan skakmat. Kalaupun ada langkah untuk memperlambat hanya bisa benteng ya teman-teman ke G1, tetapi itu pun percuma karena hanya langkah 1 untuk menyelamatkan raja. Habis itu selesai Raja Putih. Ambil pelajaran penting ya teman-teman. Lanjut, abis ini kita masuk ke problem 3 langkah. Bagi kalian yang cepat, yang tepat, akan saya berikan hadiah apabila kalian telah berhasil 2 kali di video-video sebelumnya juga ya. Apabila komentarnya disematkan 2 kali, maka saya akan berikan hadiah, tetapi tidak besar ya teman-teman, hanya berpartisipasi saja. Problem 3 langkah. Ayo teman-teman, kita berpikir lagi. Kali ini perwiranya hanya sedikit. 3 langkah, Raja Hitam harus mati. Posisi yang pertama, Raja Hitam berada di A7. Lalu kita tambahkan pion di D6. Cukup bagi hitam, dan sekarang putih rajanya di C6. Lalu benteng di mana ya? Benteng di D2. Salah. Iya, di D2. Mudah bukan? Ayo teman-teman, kalian pikirkan, tulis di kolom komentar. Nanti siapa yang tepat dan cepat, komentarnya saya akan sematkan dan saya akan memberikan hadiah apabila sudah 2 kali komentar yang saya sematkan berhasil menjawab langkah ini. Pion tadi seperti itu ya jalannya teman-teman, dia ke depan, pion hitam. Selamat mencoba, semoga berhasil. Jangan lupa like, comment, subscribe bagi yang baru bergabung, dan tulis komentar kalian. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.